Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya melantik saudara-saudara, saya bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara bersedia mengucapkan janji sebagai Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Tangerang masa bakti 2022-2027? Siap. Alhamdulillah. Halo warganet, balik lagi sama gue Boim di channel Detik60.tv. Dan hari ini gue lagi ada di Hotel Atria Gading Serpong, Tangerang. Gue lagi ada di pelantikan Kadin yang baru di Kabupaten Tangerang. Bagaimana acara ini berlangsung? Tetap ikutin gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kepada yang terhormat Bapak Mendagri yang diwakilkan oleh staf ahli menteri Bapak Togaf Simamungsong. Yang kami hormati Bapak Firly Bahuri, Ketua KPK yang diwakili oleh Ibu Rosana Francisca. Yang kami hormati Ketua Umum Kadin Provinsi Banten, Bapak Muhammad Azhari Jayabaya. Yang kami hormati Ketua Kadin Kabupaten Tangerang, Bapak Haji Zulkarnain SE. Yang kami hormati Bapak Bupati Kabupaten Tangerang. Yang kami hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Tangerang. Yang kami hormati Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang. Yang kami hormati Bapak Kapolresta Tangerang. Yang kami hormati Bapak Kapolresta Tangerang Selatan, yang Industri Asosiasi Himpunan dan Pengurus Ormas Kabupaten Tangerang. Tepuk tangan yang meriah untuk Anda semuanya. Terima kasih telah hadir pada pagi hari ini. Ya, puji syukur mari bersama-sama senantiasa kita panjatkan atas karunia yang sudah Tuhan berikan sehingga pada hari ini Selasa 28 Februari 2023 bertempat di Hotel Atria Tangerang, kita semua dapat hadir dalam acara pelantikan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Tangerang. Tepuk tangan yang paling meriah. Dan senang sekali pada pagi hari ini perkenalkan saya Idri Widya Dan saya Syamudo. Suatu kebanggaan kami bisa hadir pada pagi hari ini dan memandu acara dari awal hingga akhir. Iya, dan mari Bapak Ibu yang berbahagia, kita mengawali dan membuka acara pada pagi hari ini dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak dan Ibu tamu undangan yang kami hormati, untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dipimpin oleh Ustadz Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
Himne Kadin. Tanah air Indonesia tercinta, Kadin anugerah cinta, tak sadar karya. Kemenangan bersama, mahakarya bagi ibu pertiwi. Luar biasa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya melantik saudara-saudara, saya bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara bersedia mengucapkan janji sebagai Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Tangerang masa bakti 2022-2027? Alhamdulillah. Kata-kata saya agar diikuti oleh saudara-saudara. Saya berjanji bahwa saya akan tetap dan setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Bahwa saya akan patuh dan memegang teguh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kadin, serta peraturan organisasi Kadin. Bahwa saya dalam menjalankan organisasi senantiasa akan mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi dan golongan. Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan, wibawa dan nama baik organisasi Kadin. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi kita semua. Amin. Pada hari ini, Selasa tanggal 28 Februari 2023, saya atas nama Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Provinsi Banten dengan ini secara resmi melantik serta mengukuhkan saudara-saudara yang telah dipilih melalui musyawarah kabupaten yang ke-7 Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Tangerang tahun 2022 sebagai Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Tangerang. Demikian sah untuk menjalankan tugas yang dipercayakan kepada saudara-saudara. Alhamdulillah. Terima kasih. Selanjutnya kepada seluruh dan kami mohon izin untuk
Bapak Muhammad Azhar Jayabaya SE untuk tetap berada di atas panggung. Dan Bapak satu, izin. mata pukul 1, oke, lagi. Gabung di atas panggung. Ya, siapa nih? Oke, nama ketum di sini aja, sebelah sini yang juga celana, ya dari sana ini. Baik, ini adalah pemberian santunan anak yatim oleh Ketua Umum Kadin Provinsi Banten Bapak Muhammad Azhari Jayabaya SE. Selanjutnya nanti Bapak Muhammad Azhari Jayabaya SE akan langsung meninggalkan ruangan untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Tanah Suci. Dan satu hal informasi kepada semuanya, di luar dugaan, keluarga beliau sebetulnya sudah berangkat kemarin hari Minggu ke Tanah Suci menjalankan umroh beserta ibunya, dan beliau sengaja meluangkan waktu untuk hadir melantik di acara ini. Terima kasih, selamat jalan, semoga selamat menjalankan ibadah umrohnya kembali pulang dengan selamat. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Muhammad Azhari Jayabaya SE. Selamat jalan, selamat sampai tujuan. Semoga mabrur dan kembali dengan selamat ke Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama. Yang kedua juga bisa membantu dan mendongkrak undi usaha bagaimana yang kita ketahui bahwa Kadin Kabupaten Tangerang adalah sentra dan industri. Kadin di situ berperan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat itu sendiri begitu, tapi tidak lupa daripada apa program dari pemerintah dan itu mengakselerasi tetap berdayakan UMKM. Itu aja. Kalau waktunya sempit. Oke, terima kasih ya, mari. Nanti ke Pak Udah mau berangkat umroh langsung kan ini. Ayo siapa? Maaf ya. Selamat pagi Pak. Ya. Saya Boy dari Detik 60 TV. Ya, sebelumnya selamat nih Pak atas terpilihnya terima Bapak kasih, sebagai Ketua Kadin Kabupaten Tangerang ya Pak ya. Ya. Nah, kalau boleh saya tahu Pak, ini sekarang program untuk pengusaha-pengusaha yang di Kabupaten Tangerang seperti apa Pak? Pertama, kita sesuai dengan Kepres Presiden nomor 18 tahun 2022 bahwa seluruh pelaku usaha itu wajib, di mana di sini kita udah diarahkan mikro dan perusahaan kecil, menengah dan besar. Ya. Perusahaan mikro merupakan binaan Kadin dari keanggotaan perusahaan-perusahaan kecil, menengah dan besar. Insya Allah dengan adanya suatu keanggotaan nanti kita bertanggung jawab atas pembinaan perusahaan mikro dan juga untuk perusahaan-perusahaan yang kecil, menengah dan besar, dia menjadikan wadah
wadah tempat informasi segala bentuk produk yang dia hasilkan. Oke Pak. Nah, kan jadi di sini jadi akan terjadi suatu informasi produk antar perusahaan. Nah, kita usahakan nanti ke depan, kita harapkan pengusaha di Kabupaten Tangerang menjadi tuan rumah. Jadi seandainya kita bisa menghasilkan salah satu raw material atau bahan baku, ya kan, kita usahakan harus bekerja sama dengan sesama pengusaha Kabupaten Tangerang. Kalau seandainya kita belum ada, ya silakan di luar. Nah, ini akan supaya kita dampaknya akan adanya suatu sinergi sesama anggota Kadin. Lalu yang kedua, karena kita ini merupakan satu wadah informasi dari pemerintah ke perusahaan, jadi kita berkewajiban mensosialisasi setiap program-program atau regulasi-regulasi atau kebijakan dari pemerintah pusat. Oke. Nah, itu. Nah, mudah-mudahan Kadin ke depan lebih maju, bermanfaat bagi para pengusaha, bisa melindungi, bisa membela segala urusan hukum para pengusaha. Jadi pengusaha ini harus diberdayakan, harus dibesarkan. Bagaimana membesarkan? Kita bantu promosi, kita bantu adakan suatu pendidikan dan pelatihan. Nah, itulah fungsi dari Kadin. Pak, saya ada satu hal yang penasaran sih Pak. Kalau seorang pengusaha yang ingin bergabung di Kadin, terutama di Kadin Kabupaten Tangerang ini, apakah itu harus bayar Pak? Ya, ada. Kita per tahun itu kita dikenain biaya. Kalau perusahaan kecil itu 600.000 per tahun. Oke. Kalau perusahaan menengah itu 2 juta. Kalau perusahaan besar itu 2 juta. Kalau perusahaan besar itu 6 juta. Oke. Gitu. Jadi ada tahapannya ya Pak ya. Iya kan. Dananya untuk apa? Dana ini untuk pembinaan usaha mikro. Oh. Nah, kan dana keanggotaan itu untuk pembinaan usaha mikro, Termasuk bukan UMKM. UMKM. Jadi ada semacam subsidi silang. Oke. Jadi program pelatihannya, program risetnya, program apa itu yang akan kita gunakan. Jadi ada kerjasama yang saling menguntungkan. Simbiosis ya Pak. Ya, simbiosis. Iya, Nah, iya. syarat kegunaan untuk jadi anggota Kadin itu gampang. Apa itu Ya Pak? kan? Pertama NPWP, NPWP, ya kan, nomor induk berusaha, nomor induk berusaha, akte pendirian, pendirian, yang terakhir KTP pengusahanya, pas fotonya, dan NPWP pengusahanya juga. itu harus tetap di kabupaten ya Pak, berarti Pak ya. Mereka yang kalau mau bergabung di Kadin Kabupaten Tangerang, tetap KTP-nya harus domisilinya di Kabupaten Tangerang. Domisi perusahaannya. Kalau orangnya bebas, yang penting ini KTA itu menunjukkan perusahaan. Kalau orang Jakarta punya pabrik di Jakarta, di Tangerang, dia wajib menjadi anggota Kadin Tangerang. Oh, domisili usahanya. Iya, bukan KTP-nya. Oh, Nah, oke. Jadi seandainya saya punya usaha saya di Cilegon, saya wajib mempunyai KTA Cilegon. Bahkan kalau saya dipercaya oleh teman-teman di Cilegon, saya bisa jadi pengurus Kadin Cilegon. Biarpun saya tinggal di Tangerang. Kenapa? Karena domisili saya, perusahaan saya ada di Cilegon. Begitu juga di Jakarta. Kepengurusan kita ini hampir 40% di luar Kabupaten Tangerang. Ada tinggal di Tangerang Selatan, ada di Kota Tangerang, ada di Jakarta, ada di Cilegon. Kenapa? Karena dia punya usaha di Kabupaten Tangerang. Gitu. Jadi bisa diterjemahkan ke situ. Clear berarti Pak. Lalu cara pembuatan KTA Kadin nggak usah repot-repot. Cukup lihat di Google bagaimana cara membuat KTA Kadin online. Oh, bisa online Pak? Bisa online. Mudah banget kalau begitu. Udah sejak dipimpin oleh Pak Rashid, ya kan, ketua umum kita yang baru ini semuanya udah ada mengalami satu perubahan, kemajuan yang sangat luar biasa, kecepatan tinggi, ya kan. Jadi kita nggak usah repot-repot lagi datang ke kantor Kadin, ya kan. Ya kan, nggak usah kita repot-repot lagi ke kantor Kadin, cukup kita online. Semua sudah bisa ya Pak ya. integrasi.
Ya. Baik, Oke. lagi terima kasih banyak Pak Terima kasih, Zulkarnain. ya. Mudah-mudahan sukses selalu. Amin, amin, amin. Ya. Ya. Halo, selamat siang Pak. Pak siapa dengan Pak? Saya Firman, Pak. Pak Firman. Oke, saya Boy dari Detik60.tv, Pak. Oke. Saya YouTuber sekaligus untuk berita di YouTube, Pak. Oke, siang Pak Boy. Senang sekali bertemu dengan Pak Boy. Sama-sama Pak. Saya juga senang bertemu dengan Bapak. Ya. Pak Firman, saya mau nanya nih Pak. Bapak kan tergabung di Kadin ya Pak. Yes. Sudah berapa lama Pak? Saya ini baru masih di pengurusan yang baru nih. Yang sekarang ini, Iya. berarti baru di tahun 2023 ini. Yes. Oke. Benefitnya apa Pak? Kalau misalkan seorang pengusaha seperti Bapak ini bergabung di dalam sebuah organisasi Kadin ini Pak? Satunya adalah dengan bergabungnya di Kadin, maka kita menambah jaringan. Itu Menambah satu. jaringan. Yang kedua, kita juga ikut bisa membantu berkontribusi sesuai dengan bidang kita masing-masing. Nah, kebetulan saya di bidang wakil ketua bidang perdagangan. Wakil Ketua Bidang Perdagangan. Yes. Oke. Nah, selain di Kadin, saya juga aktif di Asosiasi Perusahaan Air Minum dalam Kemasan sebagai bendahara umum DPP. Oh, ini merek ini. Ini adalah merek dari kami. Ini merek dari Pak Firman Yes. sendiri pribadi. Yes, PT Ciri Indonesia. PT Ciri Indonesia. Yes. Saya tuh sedikit tertarik dengan nama pemilihan mereknya nih, Pak. Yes. Kenapa harus Ciril, Pak? Ciril ini berasal sebenarnya dari bahasa Sunda. Itu cairil. Oh, Air steril. Air steril. Yes. Oke. Kenapa kami pakai di bahasa Sunda? Karena Ciril ini pengembangan pasar pertama itu dilakukan di daerah Sunda. Jawa Barat ya Pak Yes, ya. Jawa Barat, Banten ya. Dan ini pendistribusiannya sendiri sampai ke mana, wilayah mana Pak? Saat ini sih 80% di Banten, 20% udah masuk di Jabodetabek. Oke. Jadi belum secara nasional ya. Belum. Tapi optimis nggak Pak untuk melawan seperti merek-merek besar seperti Aqua atau Fit seperti itu? Nah, Atau mungkin Bapak punya pemikiran sendiri tentang pasar yang ada di Indonesia ini, kuenya seperti apa? jadi air minum ini semestinya semuanya tumbuh. Ya, termasuk Ciril ini juga alhamdulillah tumbuh. Dan semua kebetulan saya di asosiasi perusahaan air minum dalam kemasan itu teman-teman semuanya di sana. Kami ada 14 DPD se-Indonesia. Ya, oke. Ya. Jadi masing-masing punya segmen. Masing-masing punya segmen. Yes. Jadi Bapak nggak takut untuk Nggak, bersaing dengan nggak mereka ya? takut. Karena Dan- sudah pasti ada marketnya sendiri gitu ya. Yes. Wow. Dan semuanya tumbuh. Dan semuanya tumbuh. Yes. Iya sih Pak. Kalau saya lihat dari merek-merek yang kayak Gunung, kayak apa itu juga mereka berkembang gitu. Berkembang, Kan? yes. Berarti jumlah peminat, maksudnya konsumen yang membutuhkan air mineral dalam kemasan ini juga semakin besar ya Pak ya? Yes. Luar biasa. Berarti Pak Firman sendiri bergabung di Kadin Kabupaten ini baru 2023 tanggal 28. Yes. Oke Pak. Terima kasih Oke, banyak Pak. terima kasih Pak Boy. Mudah-mudahan Pak Firman sehat dan sukses Oke, selalu. sama-sama Boy. Sukses ya Pak. Yes. Halo warganet, saya Indri Wida. Jangan lupa untuk subscribe Detik60.tv untuk bisa mendapatkan update berita-berita selebriti dan beragam berita lainnya. Terima kasih. Halo warganet, saya Syamudo. Jangan lupa subscribe channel YouTube di Detik60.tv untuk mendapatkan berita-berita menarik seputar selebriti, kemudian juga berita-berita update lainnya. Ya, jangan lupa subscribe di Detik60.tv. Thank you.